Pada saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, bersamaan dengan masa itu, hiduplah seorang pemuda. Ia sangat sederhana. Tempat tinggalnya tidak di dekat rumah Rasulullah. Rasulullah tinggal di Madinah, sementara pemuda itu tinggal di Yaman. Jarak antara Madinah dengan Yaman sekitar 400 km. Ia dengan Rasulullah hidup sezaman semasa, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Pemuda ini bukan hanya hidup sederhana, bahkan ia termasuk dalam golongan orang-orang miskin. Sebenarnya pemuda ini sangat tampan, matanya biru, rambutnya merah, dadanya bidang lapang dan panjang, kulitnya kemerah-merahan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran. Ia senantiasa menangis. Hanya saja penampilan pemuda ini sangat kumal, karena ia hanya punya 2 helai pakaian saja. Pakaian itu dipakai bergantian, sehingga menjadi sangat lusuh, dan sebenarnya sudah tidak layak untuk dipakai. Penduduk di sekitarnya tidak ada yang menghiraukannya, tidak ada yang peduli ataupun memperhatikan hidupnya. Semua orang acuh tak acuh, bahkan karena miskin dan tidak jelas kehidupannya, pemuda itu sering dijadikan bahan tertawaan. Orang-orang meledek, menghina, dan mengolok-oloknya sebagai orang gila. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu jika pemuda itu sebenarnya seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Ia sangat saleh. Andai saja orang di sekitarnya tahu bahwa doa pemuda ini pasti dikabulkan Allah, orang-orang pasti akan mendatanginya dengan merangkak karena memohon untuk didoakan. Setiap kali pemuda ini mengangkat tangan untuk memohon dan berdoa kepada Allah, pasti permohonan dan doanya akan Allah kabulkan. Perkataannya memang tidak didengarkan oleh manusia di bumi, tetapi zikirnya, munajatnya, doanya selalu didengarkan oleh para penghuni langit. Karena itulah Rasulullah menjulukinya sebagai pemuda yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat dikenal oleh para penduduk langit. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak pada hari kiamat, ketika orang-orang ahli ibadah sudah dipanggil satu persatu untuk masuk surga, justru pemuda itu disuruh menunggu di depan pintu surga, bukan karena ia tidak memiliki tempat di surga, tetapi ia disuruh untuk memberikan syafaat kepada orang lainnya, supaya mereka dapat masuk ke dalam surga. Siapa nama pemuda itu? Ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah belum pernah bertatapan wajah atau bertemu fisik dengannya. Akan tetapi, Allah sudah memberitahu kepada Nabi bahwa nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang anak yatim. Sudah lama ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia tinggal bersama ibunya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya dan menafkahi ibunya. Uwais bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Meskipun ia sibuk menggembala kambing dan merawat ibunya, namun ia tetap taat dalam beribadah. Pada siang hari ia berpuasa, dan pada malam hari ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ada seorang yang datang dari Kufah, ingin memberikan 2 lembar pakaian kepada Uwais. Orang itu merasa kasihan melihat kondisi hidup Uwais. Akan tetapi ternyata Uwais menolak pemberian dari orang itu. Dikembalikannya pakaian itu. Uwais kemudian berkata, "Wahai saudaraku, saya khawatir dengan pakaian ini nanti orang-orang akan bertanya kepada saya, 'Dari mana pakaian itu kamu dapatkan?' Kemudian mereka akan menuduh saya telah membujuk orang untuk memberikan pakaian kepada saya, atau bahkan mereka menuduh saya telah mencuri pakaian." Subhanallah, Uwais Al-Qarni tidak ingin membiarkan orang lain berlaku seuzon kepada dirinya. Demikianlah Uwais. Ia takut menjadi kaya karena khawatir menimbulkan prasangka buruk pada hati orang-orang di sekitarnya yang pada dasarnya memang sudah penyakitan. Jangankan untuk menjadi kaya, bahkan Uwais takut memiliki pakaian baru. Satu-satunya harta yang Uwais miliki adalah ibunya yang sudah tua renta. Ibunya yang penglihatannya sudah mulai kabur. Ibunya yang sudah lumpuh, ia merawat ibunya dengan kasih sayang, serta dengan ketaatan yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, maka ajaran Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke Yaman. Ajaran Islam sangat menarik bagi Uwais Al-Qarni. Lantaran itu, Uwais kemudian memeluk Islam.
Saat itu banyak orang Yaman yang pergi ke Madinah untuk dapat berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mendengarkan langsung nasihat dari Nabi, kemudian membawa nasihat serta ajaran tersebut ke Yaman. Dengan cepat, ajaran Islam dapat disebarluaskan di Yaman, dan penduduk Yaman mulai memperbaharui kehidupan mereka dengan cara yang Islami. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melihat hilir mudik orang Yaman pergi ke Madinah, jauh di lubuk hatinya, Uwais merasa sangat bersedih. Karena ia belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Ia belum pernah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap ada orang Yaman yang pulang dari Madinah, Uwais selalu mendatangi mereka untuk mendengarkan nasihat dan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Hal ini menambah kecintaan dan kerinduan Uwais kepada Rasulullah. Uwais bertambah cinta kepada sosok Nabi yang belum pernah ia temui. Tapi, apa daya ia tidak mampu untuk menunaikan cita-citanya bertemu sosok manusia paling mulia di bumi. Ketidakmampuan Uwais karena dua hal. Yang pertama, karena ia tidak memiliki bekal biaya untuk pergi ke Madinah, sebab ia orang miskin. Yang kedua, karena ibunya. Alasan kedua ini, alasan yang dominan menghalanginya untuk dapat pergi ke Madinah. Uwais tidak bisa pergi jauh, karena hanya dialah yang merawat dan menjaga ibunya. Inilah masalah yang menjadi pertimbangan bagi Uwais untuk tidak dapat pergi meninggalkan Yaman, apalagi pergi ke kota Madinah. Hari demi hari berlalu, kerinduan Uwais untuk berjumpa dengan Rasulullah semakin menggebu-gebu, semakin tidak terbendung lagi. Karena itulah, dengan suatu pertimbangan yang sangat kuat, ia berusaha untuk merayu ibunya. Ia mengutarakan keinginannya, yaitu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tentu saja seorang ibu yang baik hati, seorang ibu yang taat beribadah, Ibunda Uwais paham, memaklumi hasrat dari putranya. Akhirnya sang ibu mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Uwais sangat gembira. Ia melakukan sujud syukur atas izin dari ibunya yang sudah tua renta itu. Akhirnya Uwais mulai mengumpulkan perbekalan. Setelah semua perbekalannya cukup dan juga semua keperluan untuk biaya ibunya yang akan ditinggalkan untuk sementara waktu sudah terpenuhi, Uwais meminta tolong kepada tetangganya untuk menjagakan ibunya. Bagaimana perjalanan Uwais ke Madinah dari Yaman yang jaraknya 400 km? Apakah Uwais dapat berjumpa dengan Rasulullah? Silakan like dulu video ini supaya konten Islami semakin melecit, dan jangan lupa subscribe channel ini agar hidup Anda semakin berkah. Amin. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan dari Yaman ke Madinah ditempuh oleh Uwais Al-Qarni dengan susah payah. Jarak 400 km pada zaman itu bukan merupakan jarak yang pendek. Medan perjalanan sangat sulit, melewati gunung bukit dan padang pasir yang tandus. Ditambah lagi ancaman perampok dan juga intimidasi dari orang-orang yang memusuhi umat Islam. Itu adalah perjalanan yang berat, yang penuh dengan risiko. Namun demikian, karena tekadnya yang kuat untuk berjumpa dengan Rasulullah, maka Uwais tetap bersemangat untuk melakukannya dengan apapun resiko yang nanti dihadapinya. Satu hal yang selalu diingat oleh Uwais Al-Qarni dalam perjalanan ini adalah pesan dari ibundanya, yaitu apabila setelah sampai di Madinah, segeralah kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua renta dan juga sering sakit-sakitan. Singkat cerita, sampailah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Uwais langsung menuju rumah baginda Rasulullah. Diketuknya pintu rumah Rasulullah dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun yang keluar membukakan pintu bukanlah Rasulullah. Yang keluar adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam. Kemudian Uwais menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ternyata baginda Nabi saat itu sedang tidak ada di rumahnya. Rasulullah sedang keluar memimpin kaum muslimin berjihad di jalan Allah untuk berjihad di medan perang. Betapa kecewanya Uwais mengetahui hal itu. Ia sudah jauh-jauh meninggal Yaman menuju Madinah untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah yang selama ini sangat ia rindukan. Tetapi ternyata Uwais tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Terbetik dalam hatinya untuk menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tetapi tentu saja tidak ada kepastian sampai kapan Rasulullah akan datang. Pesan dari ibunya selalu terngiang-ngiang agar supaya cepat kembali ke Yaman jika sudah sampai di Madinah.
Dengan berat hati, Uwais melangkah pulang meninggalkan Madinah. Perasaannya campur aduk dipenuhi dilema. Hatinya sangat berat meninggalkan Madinah. Namun ia mantap untuk pulang untuk menemani ibundanya. Selang beberapa lama setelah Uwais pulang ke Yaman, Rasulullah dan kaum muslimin kembali dari medan perang. Rasulullah langsung bertanya kepada Ummul Mukminin, "Apakah ada orang yang datang dari jauh yang mencari saya?" Rasulullah menambahkan bahwa yang beliau maksud adalah seorang anak yatim. Ia sangat taat kepada ibundanya. Dia adalah pemuda yang namanya tidak dikenal di bumi ini, tetapi sangat terkenal di langit sana. Mendengar perkataan Rasulullah itu, Ummul Mukminin Aisyah dan para sahabat yang mendengarkan sangat kaget. Mereka kagum betapa beruntungnya laki-laki itu senantiasa diingat oleh para penghuni langit. Ummul Mukminin Aisyah kemudian teringat bahwa memang ada seorang pemuda yang mencari Rasulullah. Tetapi pemuda itu segera pergi lagi, karena ibunya sudah tua renta dan sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah kalian ingin jumpa dengan orang itu? Maka perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya." Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah lalu bersabda, "Suatu saat nanti, apabila kalian berjumpa dengan orang itu, mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu terus berjalan sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat yang mengetahui tentang kisah Uwais, mereka menunggu. Mereka berharap dapat bertemu dengan Uwais. Tidak lama kemudian Abu Bakar wafat. Ia digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang pesan dari Rasulullah untuk menemui seorang saleh bernama Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais Al-Qarni dimanapun ia berada. Mereka berdua ingin berjumpa dengan pemuda yatim dan miskin yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib merasa cemburu kepada orang asing yang bernama Uwais Al-Qarni, yang jauh hari namanya sudah disebutkan oleh Nabi. Bagaimana tidak cemburu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang sudah disebut sebagai ahli surga di antara 10 nama sahabat baginda Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi mengapa Nabi masih mengatakan bahwa saat ini sudah ada penduduk langit yang tinggal di bumi? Ia tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut kedua sahabat Nabi itu. Amalan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sehingga ia mendapatkan makom yang istimewa di sisi Allah? Rasa cemburu yang menggebu-gebu itu yang membuat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menjumpai manusia penduduk langit tersebut. Apalagi disabdakan oleh Nabi bahwa kelak di hari kiamat Uwais Al-Qarni ditahan di depan pintu surga untuk memberikan syafaat kepada manusia yang lain. Maka rasa cemburu itu semakin memuncak. Ini adalah cemburu yang dibolehkan dalam Islam. Cemburu kepada ahli surga, cemburu kepada penghuni langit, cemburu kepada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, cemburu kepada orang dermawan yang ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah rasa cemburu yang diizinkan dalam agama. Pada akhirnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua orang sahabat Nabi itu, memutuskan untuk menghadang kafilah-kafilah yang datang dari Yaman. Siapa tahu di antara mereka ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Setiap kafilah yang datang dari Yaman selalu ditanya oleh mereka berdua, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Sehingga para kafilah yang datang dari Yaman merasa keheranan. Mengapa orang mulia seperti Umar dan Ali mencari-cari Uwais Al-Qarni? Apa kesalahan fatal yang diperbuat oleh Uwais sehingga dicari dua orang sahabat mulia Nabi? Atau jangan-jangan ada keistimewaan atau kehebatan Uwais Al-Qarni yang dia amalkan sendiri? Orang tidak mengenalnya. Sementara itu di Yaman ibunda Uwais Al-Qarni telah wafat. Maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk ikut rombongan kafilah yang menuju ke Madinah. Mendengar ada rombongan kafilah dari Yaman akan datang. Seperti biasanya, dua orang sahabat Rasulullah itu menunggu kedatangan mereka.
Kemudian keduanya segera mendatangi kafilah dari Yaman itu. Seperti biasa mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Orang-orang dari Yaman itu saling memandang. Memang benar di dalam rombongan mereka ada yang bernama Uwais. Tetapi Uwais yang ini adalah pemuda yang miskin, yang mereka sewa untuk menjagakan kambing dan unta yang mereka bawa. Untuk keperluan apa Khalifah mencari Uwais? Pasti bukan Uwais yang ini yang Khalifah cari. Setelah diam sejenak, kepala rombongan kafilah itu menjawab, "Iya benar wahai Khalifah, ada yang nama Uwais bersama kami. Dia bukan dalam rombongan kami. Dia orang yang kami sewa untuk menjaga hewan ternak peliharaan kami." Khalifah Umar dan Ali saling menatap. Di mana dia sekarang? Para kafilah pun mencajab, dia seng menjaga kambing dan unta-unta kami. Wahai Khalifah, ia ada di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera bergegas mendatangi kemah kafilah dari Yaman yang berada di perbatasan kota untuk menjumpai seseorang yang bernama Uwais. Setelah sampai di kemah, Umar dan Ali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara manusia di sana. Kedua sahabat itu kemudian memeriksa kemah kafilah dari Yaman itu. Rupanya di sana ada satu orang laki-laki yang sedang salat. Pakaiannya kusut, sudah banyak yang berlubang di beberapa bagian. Kulitnya kusut menunjukkan dia sosok manusia yang ditempa kerasnya kehidupan. Ia tidak terlihat seperti seorang alim atau ulama. Dia juga tidak terlihat seperti orang besar. Apakah benar Uwais yang ini orangnya? Dengan sangat sabar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggunya selesai salat. Setelah orang itu selesai salat, Umar bin Khattab dan Ali kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka penunggu unta itu menjawab salam kedua sahabat Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menjawab salam, penjaga unta itu mendekati Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Umar berkata, apakah engkau yang bernama Uwais? Uwais menjawab, iya benar kata orang itu. Akulah Khalifah Rasulullah, kata Umar. Uwais kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika berjabat tangan itulah Khalifah Umar menarik tangan lelaki Yaman itu dan segera membalik tangannya untuk memastikan apakah ada tanda putih di tangannya seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ketika masih hidup, bahwa Uwais Al-Qarni memiliki tanda putih di bagian tangannya. Dan Allahu Akbar, ternyata benar. Laki-laki penunggu unta itu adalah manusia yang mereka tunggu kedatangannya beberapa tahun lamanya. Ini adalah penduduk langit yang sedang mampir sebentar ke bumi. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sangat bersuka cita karena akhirnya dapat berjumpa dengan permata yang selama ini mereka tunggu-tunggu, berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, yang kata baginda Nabi adalah manusia penghuni langit. Kemudian Khalifah Umar berkata, wahai Uwais, aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Uwais kaget disuruh Rasulullah. Umar menjawab, iya benar. Rasulullah titip salam untukmu wahai Uwais, kata Umar bin Khattab. Mendengar itu, Uwais Al-Qarni menangis. Alaikuma wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah untukmu wahai Khalifah Umar dan Ali, juga kepada Rasulullah. Benarkah Rasulullah menitipkan salam untukku? Kata Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar menjawab, Rasulullah tidak hanya menitipkan salam kepadamu, tetapi juga memerintahkan kepadaku untuk meminta doa kepadamu dan memohonkan ampunan kepada Allah untukku. Namun Uwais enggan untuk berdoa. Uwais berkata, harusnya saya yang memohon doa dari Tuhan berdua. Kalian adalah orang terdekat Rasulullah. Kalian adalah kekasih Rasulullah. Mendengar jawaban dari Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar berkata, wahai Uwais, sudah kukatakan bahwa kami berdua kemari karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa dan istighfar darimu. Karena terus-menerus didesak, akhirnya Uwais mengangkat kedua tangannya memohon doa dan memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Umar berkata, wahai Uwais, apakah kamu belum pernah berjumpa dengan Rasulullah? Uwais menjawab, belum wahai Umar. Kemudian Uwais menangis lagi. Kemudian Umar berkata lagi, wahai Uwais, bagaimana bisa kamu tidak pergi menemui Rasulullah padahal engkau hidup semasa dengan Rasulullah?
apakah engkau tidak rindu pada Rasulullah?" Uwais kemudian menangis. Ia berkata, "Wahai Umar, jika engkau tanyakan kerinduku kepada Rasulullah, sungguh kerinduanku sangat besar. Kerinduanku sudah tidak dapat dibendung." Umar kemudian berkata, "Jika kamu mengaku rindu kepada Rasulullah, lalu mengapa kamu tidak pergi ke Madinah, wahai Uwais?" Menangislah Uwais. Uwais pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, setiap kali ada rombongan dari Yaman pergi Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji, yang bisa aku lakukan hanyalah menangis dan meratapi diri karena aku tidak bisa pergi bersama mereka. Kesedihanku tidak bisa diperkirakan. Setiap kali ada rombongan pergi ke bumi Nabi ini, lalu kenapa kamu tidak ikut rombongan dan pergi?" Kata Khalifah Umar lagi, "Wahai Khalifah, bagaimana aku bisa pergi, sementara di rumahku ada ibuku yang sudah tua renta, yang harus aku jaga dan aku rawat? Bagaimana bisa aku pergi sementara tidak ada yang mengurus amanah yang Allah titipkan kepadaku?" Mendengar itu kagetlah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali. "Wahai Uwais, inilah yang membuatmu menjadi mulia di sisi Allah. Inilah yang membuatmu dirindukan Rasulullah. Tapi sekarang bagaimana kamu bisa pergi, wahai Uwais?" Tanya Umar lagi, "Wahai Khalifah, beberapa waktu yang lalu ibuku wafat, sehingga aku memutuskan berangkat ke Madinah. Aku menemui beberapa kafilah yang pergi dan menawarkan kepada mereka untuk menjagakan dan memberi makan kambing dan unta yang mereka bawa. Sebagai imbalannya mereka membolehkan aku ikut rombongan mereka ke Madinah. Sesampainya aku di Madinah, betapa hancurnya hatiku, wahai Khalifah, mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah wafat." Uwais kemudian menangis. Kemudian Umar berkata, "Wahai Uwais, kamu adalah orang mulia di mata Nabi. Meskipun kamu tidak bisa berjumpa Rasulullah secara langsung, tetapi Nabi sudah berkirim salam secara khusus kepadamu. Itu adalah sebuah keistimewaan yang agung, wahai Uwais." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengisahkan bahwa ketika Uwais sampai di pintu Masjid Madinah, Uwais menerima kabar bahwa di masjid itu Nabi dimakamkan. Seketika itu Uwais Al-Qarni pingsan. Pada saat siuman, Uwais berkata, "Keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari Madinah. Aku merasa tidak enak berada di negeri tempat bersemayamnya Rasulullah." Di sini Uwais menunjukkan rasa cinta, rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa tidak nyamannya, atau lebih tepatnya, rasa malu muncul lantaran ia tidak berkenan menginjak tanah di suatu daerah yang di dalamnya terdapat jasad mulia Rasulullah. Selain itu, Uwais merasa malu karena ia tidak dapat menjumpai Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Uwais memposisikan Nabi yang sudah wafat selayaknya ketika Rasulullah masih hidup. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuannya dengan Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar berniat memberikan uang dari Baitul Mal untuk jaminan hidup Uwais. Namun dengan sangat halus, Uwais menolak bantuan itu. Uwais berkata, "Saya berdoa supaya hari ini saja saya diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah saya yang fakir ini tidak diketahui orang-orang lagi." Kemudian, sahabat Rasul itu berpamitan dan meninggalkan Uwais di kemahnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Tapi diriwayatkan ada seorang laki-laki pernah bertemu dan dibantu oleh Uwais. Orang itu bercerita, "Pada waktu itu, kami sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin ribut bertiup dengan sangat kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu kami melihat seorang laki-laki yang menggunakan selimut berbulu. Ia berada di satu sudut kapal. Lalu kami memanggilnya. Lelaki itu bangun lalu melakukan syalat. Setelah itu kami berkata, 'Wahai wali Allah, tolonglah kami.' Tetapi laki-laki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, 'Demi Zat yang telah memberimu kekuatan dan kenikmatan untuk beribadah, tolonglah kami.' Lelaki itu kemudian menoleh ke kami. Lelaki itu kemudian berkata, 'Apa yang sudah terjadi?' Saudaraku, kemudian kami menjawab, 'Tadakah engkau melihat bahwa kapal kita dihantam badai ribut dan dihantam ombak?' Kemudian orang itu menjawab, 'Dekatkanlah diri kalian kepada Allah.' Kemudian kami menjawab,
kami telah melakukannya." Kemudian laki-laki itu berkata, "Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrohmanirrahim." Kemudian kami keluar dari kapal satu persatu. Kami berkumpul di dekat satu sudut itu. Pada saat itu jumlah kami sekitar 500 lebih orang. Sungguh ajaib. Kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami yang lain tenggelam ke dasar laut bersama isinya. Lalu orang itu berkata kepada kami, "Tidak apa-apa harta kalian menjadi korban, asalkan kalian semua selamat." Kemudian kami bertanya, "Demi Allah, kami ingin tahu siapa nama Tuan." Kemudian orang itu menjawab, "Uwais Al-Qarni." Kemudian kami berkata lagi, "Sesungguhnya harta yang berada di kapal itu adalah harta milik orang fakir yang ada di Madinah, yang dikirim oleh orang Mesir." Uwais berkata, "Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya semua kepada orang-orang fakir di Madinah?" Kemudian kami menjawab, "Iya Tuan, tentu saja," kata kami. Orang itu kemudian melaksanakan salat 2 rakaat lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul lagi ke permukaan air. Lalu kami menariknya, kami kaget dan takjub. Lalu kami meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu setelah pertemuan Khalifah Umar dan Uwais Al-Qarni, kemudian terdengar kabar bahwa Uwais Al-Qarni wafat. Sang waliullah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang aneh ketika Uwais dimandikan. Meskipun dia adalah lelaki yang tidak dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, namun ketika jenazahnya dimandikan, tetapi tiba-tiba banyak orang berebutan untuk memandikannya. Ketika Uwais dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafani jenazah Uwais Al-Qarni. Waktu jenazahnya disalatkan, banyak sekali orang yang mensalatkannya, padahal dia lelaki yang tidak dikenal oleh orang di sekitarnya. Demikian pula ketika orang akan menggali kubur, di sana sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya sampai selesai. Kemudian pada saat jenazahnya diusung ke kuburan, banyak orang berebutan untuk mengusung jenazah Uwais Al-Qarni. Syekh Abdullah bin Salamah, yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ia berkisah, "Aku ikut mengurus jenazah Uwais Al-Qarni hingga aku pulang mengantarkan jenazahnya. Lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya untuk memberi tanda pada kuburannya. Namun di situ sudah tidak terlihat lagi bekas kuburannya. Saudara-saudaraku, meninggalnya Uwais Al-Qarni menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang aneh dan mengherankan. Terjadi sebegitu banyaknya orang yang mengurus jenazahnya dan mengurus pemakamannya. Padahal dia adalah seorang fakir miskin. Ia adalah orang yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak dia dimandikan sampai ketika jenazah akan diturunkan ke liang lahat, di situ selalu ada orang-orang yang siap melaksanakan tugasnya. Terlebih dahulu penduduk Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Sepengetahuan mereka, Uwais adalah seorang fakir miskin yang tidak punya apa-apa. Ia cuma bekerja sebagai penggembala kambing saja. Tetapi bagaimana mungkin ketika hari wafatnya manusia berdatangan sebegitu banyaknya? Ternyata mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Baru pada saat itulah penduduk Yaman menyadari siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Dengan baktinya serta ketaatannya kepada ibundanya yang luar biasa, Uwais tidak terkenal di bumi, tetapi dia masyhur di kalangan penduduk langit. Saudara-saudaraku, jika kita berpikir dengan akal yang bersih, dengan akal yang sehat, siapa yang lebih mulia antara ibunda Uwais dengan Rasulullah? Tentu saja lebih mulia Rasulullah. Akan tetapi ternyata Allah menunjukkan kepada kita fadilah dan keistimewaan seorang anak yang sayang dan taat kepada orang tuanya. Allah menjamin untuknya tempat di surga. Allah memberinya kesempatan untuk memberi syafaat bagi orang lain. Rasulullah mengirimkan salam untuknya dan memerintahkan sahabat yang sudah dijamin masuk surga untuk meminta doa dan memohonkan ampunan untuknya. Berbakti kepada orang tua, perbuatan yang sering diabaikan manusia, tapi ternyata jaminannya adalah surga. Semoga kita semua, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita,
dijadikan orang-orang yang taat berbakti pada orang tua, bisa membahagiakan orang tua, bisa menyelesaikan masalah orang tua, kemudian bisa membawa orang tua ke surga. Semoga akhir hayat kita adalah akhir hidup yang gembira dan husnul timah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.